Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalin, nama gue Davanesa Saputra dengan NIM 211041144. Gue dari Ilkom, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sekarang gue akan mengerjakan tugas fotografi. BTW di sini gue pakai kamera Canon EOS 60D, sedangkan lighting yang gue pakai ring light, dan studio box saya itu gue bikin sendiri dengan menggunakan bahan Fosboard dan karton. Di situ gue juga pakai snack yaitu Coca-Cola dan Pringles, sedangkan gue juga pakai aksesoris tambahan seperti daun-daunan buatan dan juga piring mangkok yang akan mewadahi si Pringlesnya itu. Oke, jadi di tugas fotografi ini gue diperintahkan untuk membuat foto produk gitu, foto food and beverage menggunakan 4 teknik lighting, yaitu ada front light, ada side light, ada upper light kalau nggak salah ya, terus sama samping tuh side light, sama backlight, sama backlight sama front light juga. Oh iya, di sini gue food and beverage-nya jadi satu aja, jadi satu frame gitu, Pringles dan Coca-Colanya dijadiin satu. Oh iya, sama gue lupa ngejelasin kalau sebenarnya teknik pengambilan lighting itu ada lebih dari 4 ya sebenarnya. Ada front light, ada oval light, ada side light, ada rim light, ada backlight, top light, ray of light, dan existing light. Tapi karena di sini baru dijelasin cuma 4, jadi gue cuma akan menerangkan apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi itu cuma 4 doang, yaitu side light, front light, top light, dan backlight. Gue juga mau ngasih tips kalau misalnya kalian sebelum foto itu alangkah baiknya kalian perhatikan ISO dan fokusnya terlebih dahulu. Jangan sampai kalian keterangan tapi ISO-nya malah dinaikin. Lebih baik penyesuaian ISO-nya tuh lebih diperhatikan lagi. Jadi biar hasil gambarnya jadi maksimal. Oke, jadi sini gue akan nerangin dari side light dulu ya. Mungkin gue bisa jelasin. Jadi untuk side light itu posisi cahaya itu berada di samping objek, bisa di kanan atau bisa di kiri. Uh, untuk gambarnya nanti gue akan kasih unjuk ya. Oke, sekarang nih gue akan take foto. Jadi yang pertama lu bisa mainin ISO-nya dulu atau aperaturnya gitu. Terus bisa mainin fokusnya, lu bisa foto dari atas juga bisa. Mungkin nanti hasilnya bisa gue ini ya, bisa gue kasih lihat. Ini mungkin sementara dulu gue jelasin. Oke, jadi yang pertama gue akan menggunakan teknik side light. Jadi sesuai namanya, teknik side light itu pencahayaan terletak pada samping objek. Jadi bisa terlihat dari bayangannya tuh agak berlawanan lah dari cahayanya, dan cahayanya tuh cahayanya datang tuh dari kanan atau kiri objek. Di situ terlihat dari objek bahwa pencahayaan itu sangat menonjol gitu dari kanan atau dari kiri objek tersebut. Teknik side light ini bagi gue menggambarkan kedramatisan dari objek yang di shot gitu. Sama dengan adanya teknik side light ini seolah-olah menggambarkan tema yang warm, tema yang cerah dari tema foto tersebut. Oh iya, untuk ISO-nya jangan lupa disesuaiin, jangan sampai kalian nanti ISO-nya tinggi tapi pencahayaannya juga tinggi, nanti hasilnya juga akan keterangan gitu. Jadi saran gue kalau misalnya side light atau nanti front light itu ISO-nya agak minimin dikit. Berikut hasil foto-foto gue menggunakan teknik side light. Terus teknik selanjutnya tuh ada ada front light atau cahaya depan. Jadi cahaya depan itu sesuai namanya berada di depan objek, sama seperti pengambilan gambarnya tadi. Oh ya, BTW nih gue produknya tuh dijadiin satu ya, food sama beverage, jadi biar instan aja gitu maksud gue. Oke, kita atur itunya dulu, cahayanya. Oke, begini hasilnya. Oke, itu selanjutnya gue pakai teknik front light atau cahaya depan. Jadi front light itu sesuai namanya juga, itu penempatan cahayanya itu berada di depan objek. Nah, front light ini tuh memberi kesan kayak seolah-olah produknya itu terlihat dengan jelas gitu karena disorot dari depan. Dan rata-rata ya bayangannya tuh terlihat dari belakang objek gitu. Nah, sama seperti teknik yang sebelumnya yang side light, lu juga harus perhatiin ISO-nya juga, karena kalau misalnya kalian tiba-tiba ISO-nya tuh ketinggian, itu
gambarnya jadi bercahaya gitu, jadi nggak kelihatan produknya. Jadi saran gue kalau misalnya pakai teknik front light itu ISO-nya juga harus agak diminimin lah, jangan gede-gede banget juga. Dan pada front light ini akan memberi kesan dramatis dan warm juga, yang seolah-olah menambah cita rasa dari makanannya. Jadi di sini makanannya itu terlihat dengan jelas, seolah-olah menggambarkan kelezatan dari makanan itu. Jadi sama sih seperti teknik teknik tadi yang sudah dijelasin, tapi kalau front light ini makanannya tuh lebih kesorot dari depan. Jadi menambah kayak seolah-olah tuh menambah kelezatan dari makanan ini. Berikut hasil foto gue menggunakan teknik front light. Sekarang gue akan nyoba dari ini ya, dari backlight. Tuh dari backlight sama seperti namanya, itu cahayanya juga cahayanya berada di belakang objek gitu, karena kan namanya backlight. Oh ya, untuk backlight ini mungkin sebagian teman-teman ada yang siluet kali ya hasilnya, tapi kalau dari gue sendiri sih bisa, tapi kagak maksimal gitu hasilnya tuh. Masih ada bekas-bekas ininya, kartonnya, kertasnya tuh. Tuh, 2, 3. Mungkin nanti hasilnya bisa gue kasih unjuk ya di hasil editing. Untuk shot selanjutnya gue menggunakan teknik backlight. Jadi sesuai namanya, backlight itu adalah penempatan cahaya pada belakang objek. Nah, pada backlight ini itu kebalikan dari yang sebelum tadi bilang ya. Kalau misalnya dari yang sebelumnya itu ISO-nya agak rendahin dikit karena takut cahayanya kelebihan, sedangkan di backlight ini gue saranin cahaya ISO-nya agak ditingkatin lagi, karena kalau misalnya kalian ISO-nya minim, itu jadinya gambarnya tuh gelap jadinya, dan hasilnya jadi nggak maksimal. Oh ya, BTW di backlight ini itu eh, menambah kesan dark gitu dan agak noir. Jadi seolah-olah menggambarkan keeleganan dari suatu produk ini. Dan ini berikut hasil foto gue menggunakan teknik backlight. Sekarang teknik selanjutnya gue akan menjelaskan uplight. Jadi uplight itu sesuai namanya juga, itu posisi cahaya itu tetap tepat di atas objek. BTW sini gue minta teman gue bantuan untuk menaikkan cahayanya ya. Oh iya, kalau ditanya apa jenis pencahayaannya, gue pakai ring light. Oke, sekarang gue mulai ngambil objeknya. Sama seperti tadi, kita atur fokusnya, atur ISO-nya juga. Dan cekrek. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang teknik terakhir gue akan menggunakan teknik top light. Sesuai namanya, teknik top light itu adalah pencahayaannya terletak pada atas objek. Jadi bayangannya itu bisa dibilang minim lah ya, karena kan cahayanya itu ada di objek. Jadi bayangannya tuh bisa dibilang tepat di bawah objek. Jadi kadang nggak kelihatan gitu. Sama seperti sebelumnya di top light ini, kalian juga harus mempertimbangkan ISO-nya juga. Jangan terlalu gede-gede juga karena hasilnya tuh bakal terang banget gitu. Jadi usahain ISO-nya disesuaikan semaksimal mungkin. Dan pada teknik top light itu seolah-olah menggambarkan tema yang warm atau cerah gitu. Jadi sama seperti teknik-teknik sebelumnya yang kalau dimana cahayanya itu menghasilkan tema yang warm dan cerah. Hal ini terlihat pada pencahayaannya itu yang menyinari dari atas gitu. Jadi seolah-olah produk ini full kelihatan jelas dari mulai Coca-Cola, Pringles sampai daun-daunnya gitu terlihat dengan jelas. Berikut hasil-hasil foto gue menggunakan teknik top light. Oke, itu adalah sekian penjelasan dari gue tentang teknik-teknik lighting dan fotografi food and beverage. Untuk kameranya sendiri ini gue pakai kamera Canon EOS 60D. Oke guys, sebelum gue tutup, gue cuma mau mengingatkan kalau misalnya kalian studio boxnya itu ala kadarnya, itu nggak apa-apa banget kayak pakai box atau pakai yang sejenisnya terus dikasih kertas kalkir atau karton gitu. Dan jangan lupa alasnya juga tuh kalau bisa yang flat atau yang seestetik mungkin lah. Kalau gue kan pakai HVS jadi kelihatannya kayak datar, tapi estetika tuh jadi dapat gitu. Dan untuk studio boxnya itu gue bikin sendiri. Jadi kalau misalnya
ada yang kurang mohon dimaafkan karena jujur gue juga masih belajar. Dan itu saja, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.